Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait soal-soal yang berhubungan dengan data penyesuaian ini yang sering kali keluar dan menjadi masalah bagi siswa dalam hal menganalisisnya. Nah, di sini saya akan coba bantu menganalisis atau bagaimana cara mengerjakan data penyesuaian yang sering keluar seperti itu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini kita lihat untuk contoh soal yang pertama, perusahaan ABC ini membeli peralatan senilai 10 juta pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian peralatan tersebut ini ditaksir memiliki nilai residu itu sebesar 5 juta dan umur ekonomis itu selama 10 tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022 perusahaan menghitung depresiasi menggunakan metode garis lurus. Nah, dari soal ini kita diminta untuk membuat jurnal, yaitu untuk tanggal 1 pada saat pembeliannya dan tanggal 31 Januari untuk penyesuaiannya. Yang pertama, untuk membuat jurnal tanggal 1 pada saat pembelian peralatan ini cukup mudah ya. Yang pertama adalah kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 1 ya. Jurnal untuk mencatat adanya pembelian peralatan otomatis karena pembelian peralatan bertambah ya peralatan, kemudian di sisi kredit kita gunakan akun kas karena pembelian peralatan ini secara tunai. Kita asumsikan ini adalah pembelian peralatan secara tunai seperti itu. Oke, jadi jurnalnya adalah peralatan pada kas. Sedangkan nilai nominalnya sendiri untuk debit dan kredit kita lihat bahwa nilai pembelian peralatan itu adalah 10 juta. Sehingga kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit adalah 10 juta. Itu yang pertama, jurnal untuk tanggal 1 pada saat dilakukan pembelian. Kemudian jurnal yang kedua itu jurnal untuk menghitung atau membuat penyesuaian atas peralatan ini selama 1 tahun ya. Kita lihat bahwa kita melakukan pembelian tanggal 1 Januari. Kemudian pada akhir periode kita disuruh menyesuaikan untuk peralatan ini sehingga adanya pemakaian peralatan otomatis akan mengurangi nilai dari peralatan itu sendiri. Nah, rumus untuk menghitung ya beban yang muncul atas pemakaian itu atau untuk menghitung berapa nilai beban peralatan yang muncul adanya pemakaian, maka di sini kita gunakan rumus sesuai dengan metode yang kita gunakan yaitu metode garis lurus, yaitu biaya perolehan ini dikurangi dengan nilai residu. Di sini kita lihat bahwa perolehan itu 10 juta, nilai residu atau nilai sisa dari peralatan ini itu adalah 5 juta ya. Sehingga rumusnya adalah 10 juta itu dikurangi dengan 5 juta kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Kita lihat bahwa umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Sehingga di sini 10 juta dikurangi 5 juta dibagi dengan 10. Maka di sini ketemulah nilai penyusutannya adalah 500 per tahun. Kalau kita hitung 500 per tahun dikalikan dengan 10 tahun atau dikali dengan 10, maka ketemulah 5 juta dan menghasilkan nilai sisa 5 juta. Seperti itu cara menghitung penyusutan dari peralatan itu ya. Jadi rumusnya saya ulangi lagi, untuk menghitung berapa beban penyusutan atas peralatan dengan menggunakan metode garis lurus itu rumusnya adalah biaya perolehan itu dikurangi dengan nilai residu kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Kita tahu bahwa untuk perolehan peralatan yang kita beli tanggal 1 Januari itu adalah 10 juta. Kemudian nilai residu atau nilai sisa dari peralatan itu setelah adanya penyusutan selama 10 tahun itu adalah 5 juta. Kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Maka menghasilkan nilai sebesar 500.000. Ini untuk penyusutan 1 tahun. Sehingga untuk mencatat jurnal penyesuaian atas beban penyusutan peralatan ini, maka kita masukkan di sini tanggal 31, jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya kita ambil dari beban penyusutan per tahun ini, yaitu masing-masing debit dan kreditnya adalah Rp500.000. Oke, itu penjelasan mengenai adanya penyusutan atas peralatan. Lalu soal yang kedua, kita masuk soal yang kedua. Ini biasanya soal-soal penyusutan yang sering keluar ya. Bahwa di perusahaan KAI atau Kereta Api Indonesia ini membayar asuransi selama 12 bulan sebesar
24 juta. Perhatikan ya, jadi PT KAI ini membayar asuransi untuk 12 bulan itu sebesar 24 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2022 24 juta ini pada tanggal 1 Mei ya. Jadi perusahaan KAI ini membayar asuransi selama 12 bulan untuk 12 bulan yaitu sebesar 24 juta pada tanggal 1 Mei. Kemudian di sini kita diminta buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember. Ya, jadi pada saat kita membayar itu tanggal 1 Mei. Kemudian pada akhir tahun 2022 yaitu 31 Desember ini kita disuruh membuat jurnal penyesuaian dengan metode. Di sini ada poin yang pertama, kita disuruh membuat jurnal penyesuaian dengan metode pendekatan neraca. Kemudian yang kedua dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi atau beban seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa untuk 12 bulan jika kita membayar 1 Mei maka jatuh tempo untuk 12 bulan itu ketemunya adalah 30 April. Ya, jadi 12 bulan dari 1 Mei 2022 maka untuk 12 bulan kemudian akan jatuh tempo yaitu 30 April 2023. Ini catatannya ya untuk 1 tahun. Kemudian dari adanya data ini maka jika kita mau membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2022 untuk penyesuaiannya, maka dengan metode pendekatan neraca atau pendekatan aset di sini kita harus tahu berapa yang sudah terpakai. Jadi tanggal 1 Mei 2022 ke 31 Desember itu berapa bulan? Sekarang kita hitung 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, maka ini ketemunya adalah 8 bulan. Ya. Jadi karena jika jurnal penyesuaian menggunakan metode pendekatan ini adalah kita mencari berapa asuransi atau biaya asuransi yang sudah terpakai. Ya. Kita hitung bahwa ketemunya adalah dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember itu ketemunya 8 bulan. Sehingga kita hitung rumus untuk mencari berapa beban atas asuransi atau biaya asuransi yang sudah terpakai di sini. Itu rumusnya adalah biaya 1 tahun ini, biaya yang sudah dibayarkan yaitu 24 juta, ini dikalikan dengan 8 bulan yang sudah terpakai dibagi dengan 12 ya. Rumusnya seperti itu ya. Jadi 24 juta ini dikalikan dengan masa yang terpakai yaitu 8 bulan, kemudian dibagi dengan 12 yaitu usia asuransi yang dibayar yaitu 12 bulan. Sehingga ketemulah di sini nilai sebesar 16 juta. Jadi yang terpakai selama 1 Mei dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember itu terpakai adalah nilainya total dari asuransi yang dibayarkan 24 juta itu adalah 16 juta. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa metode pendekatan neraca, jurnal yang menggunakan metode pendekatan neraca itu adalah kita menghitung berapa nilai asuransi yang sudah terpakai. Rumusnya yaitu tadi seperti yang saya katakan bahwa nilai yang dibayarkan dikalikan dengan masa asuransi yang sudah terpakai dibagi dengan umur dari biaya asuransi itu 12 bulan, maka ketemulah 16 juta. Oke. Jurnal untuk mencatat adanya asuransi yang sudah terpakai ini, maka kita gunakan jurnal, kita tanggal 31, jurnalnya adalah kalau metode pendekatannya adalah menggunakan metode neraca, maka jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ini jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode pendekatan neraca. Nilainya kita hitung tadi adalah 16 juta. Jadi debit dan kreditnya ketemulah 16 juta. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi, ini sebaliknya. Jadi kalau pendekatan neraca itu kita mencari berapa yang sudah terpakai, sedangkan untuk metode pendekatan laba rugi itu adalah kita mencari berapa nilai sisa dari sewa yang tadi kita bayarkan, bahwa dari 12 bulan tadi yang sudah terpakai adalah 8 bulan, sehingga di sini yang belum terpakai asuransi adalah 4 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April. Ini yang kita hitung untuk metode pendekatan laba rugi, sehingga cara menghitungnya adalah 24 juta ya total asuransi yang dibayarkan dikalikan dengan 6 bulan ya, ini harusnya dikalikan dengan sisanya berarti 4 bulan ya. Dikalikan dengan 4 bulan dibagi dengan 12
Maka di sini ketemulah nilai sebesar 8 juta. Ini adalah nilai asuransi yang belum terpakai, yaitu dari bulan Januari sampai dengan 30 April. Oke, jadi metode pendekatan laba rugi atau metode beban ini adalah kita mencari berapa nilai sisa atau nilai yang belum terpakai dari asuransi yang dibayarkan selama 12 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April. Nah, jurnalnya sendiri, jurnal untuk mencatat adanya asuransi dari pendekatan laba rugi, ini kita balik. Jika metode neraca tadi jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, maka untuk metode pendekatan ini kebalikannya. Asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Untuk saldo debit kreditnya kita ambil yaitu 8 juta sesuai dengan hasil perhitungan, yaitu sisanya adalah 4 bulan dikalikan dengan biaya asuransi dibayarkan, kemudian dibagi dengan umur dari asuransi yang dibayarkan, yaitu 12 bulan. Oke, itu contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini kita lihat perusahaan PQR ini mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta untuk membeli perlengkapan di tanggal 1 Desember 2020. Ya, jadi tanggal 1 Desember kita membeli perlengkapan, itu nilainya sebesar 5 juta. Nah, pada akhir periode dihitung perlengkapan yang tersisa itu adalah 3 juta 100. Oke, sekarang kita analisis ya. Kita tanggal 1 Desember kita membeli perlengkapan nilainya 5 juta. Kemudian 1 bulan kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 31 Desember, ternyata perlengkapan itu dinilai hanya 3 juta 100 atau memiliki nilai sisa itu 3 juta 100. Sehingga di sini adanya pemakaian selama 1 bulan otomatis akan mengurangi nilai dari perlengkapan yang kita beli. Dimana sebelumnya pada saat kita beli nilainya 5 juta. Kemudian perlengkapan itu dipakai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember. Nah, adanya pemakaian perlengkapan itu otomatis akan mengurangi nilai dari perlengkapan, sehingga ditaksir di sini pada akhir periode perlengkapan hanya bernilai 3 juta 100 atau nilai sisanya tinggal 3 juta 100. Sehingga di sini dari adanya soal ini kita diminta yang pertama adalah jurnal saat pembelian perlengkapan. Yang kedua kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Oke, sekarang kita lihat. Kita masuk poin A dulu. Oke, jurnal pada saat pembeliannya seperti tadi ya, bahwa perlengkapan itu di sisi debit karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Nah, bertambahnya perlengkapan dengan membeli secara tunai maka otomatis kas kita berkurang, sehingga jurnalnya adalah perlengkapan pada kas. Nilainya kita lihat di sini adalah 5 juta masing-masing debit dan kreditnya. Oke, itu jurnal yang pertama untuk mencatat pada saat pembelian perlengkapan. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal tanggal 31 Desember untuk jurnal penyesuaiannya. Oke, sekarang kita lihat bahwa penyesuaian atas perlengkapan itu adalah mencari beban atas pemakaian perlengkapan itu. Kita lihat bahwa saat pembelian 1 Desember perlengkapan mempunyai nilai yang 5 juta seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, saldo perlengkapan 31 Desember atau pada akhir Desember ternyata perlengkapan itu dinilai hanya 3 juta 100, sehingga di sini ada selisih atau ada beban pemakaian itu sebesar 1 juta 900. Nah, inilah yang kita catat ke dalam jurnal penyesuaian ini, yaitu beban atas pemakaian dari perlengkapan itu. Oke. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian atas perlengkapan itu, yang pertama di sisi debit kita gunakan akun beban perlengkapan, di sisi kredit kita gunakan akun perlengkapan itu sendiri. Adanya pemakaian atas perlengkapan otomatis akan mengurangi nilai perlengkapan, sehingga perlengkapan ini kita letakkan di sisi sebelah kredit, beban perlengkapan di sisi sebelah debit. Nilainya kita lihat ada pemakaian yaitu senilai 1 juta 900, sehingga debit dan kredit ini kita masukkan nilai 1 juta 900. Oke, itu soal yang ketiga. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Di sini kita lihat soal yang keempat adalah bahwa ada informasi keuangan tanggal 31 Desember yang harus dilakukan perusahaan adalah yang pertama, ada tagihan listrik, air, dan telepon itu sebesar 1 juta yang informasinya akan dibayar pada tanggal 1 Januari. Ya, jadi sekali lagi bahwa ada listrik, air, dan telepon yang seharusnya dibayar bulan Desember, ternyata perusahaan akan membayar di tanggal 3 Januari, sehingga adanya penundaan atas pembayaran biaya listrik ini itu akan mengakibatkan munculnya hutang listrik. Adanya hutang listrik karena adanya penundaan pembayaran atas
beban listrik yang ada. Yang kedua, ada tagihan gaji pegawai itu sebesar 3.500.000 per orang. Ini pun informasinya akan dibayar tanggal 2 Januari. Ini sama dengan poin yang pertama bahwa gaji karyawan bulan Desember yang seharusnya dibayar ternyata akan dibayar tanggal 2 Januari. Sehingga akan memunculkan juga namanya hutang gaji. Dan yang poin ketiga, ada tagihan iklan Desember yaitu sebesar 750. Ini pun juga akan dibayar tanggal 2 Januari. Sehingga dari 3 poin biaya-biaya yang harus dibayar di bulan Desember ternyata akan dibayar di bulan Januari, maka ini akan memunculkan namanya hutang beban. Ya, kalau ini kita fokuskan atau kita seragamkan di sini. Nah, dari transaksi di atas kita diminta yang pertama disuruh membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember, ya, penyesuaiannya. Yang poin yang B, kita disuruh membuat jurnal saat adanya pembayaran di bulan Januari. Oke, sekarang kita fokus yang poin A dulu. Poin A kita akan mencatat penyesuaian di bulan Desember. Oke. Adanya tagihan-tagihan di bulan Desember yang akan dibayar di bulan Januari, otomatis tadi yang seperti saya jelaskan di awal akan memunculkan namanya hutang biaya. Oke, sehingga jurnal untuk mencatat adanya penyesuaian atas biaya yang belum dibayar di bulan Desember dan akan diselesaikan di bulan berikutnya, maka jurnalnya di sisi debit kita akan masukkan ya biaya listrik, air dan telepon, kemudian biaya gaji dan biaya iklan di sisi debit. Sisi kreditnya kita masukkan hutang biaya. Karena biaya-biaya ini yang seharusnya diselesaikan di bulan Desember ternyata akan dibayar di bulan Januari. Sehingga dari ketiganya nih muncul namanya utang biaya. Yaitu jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Sekarang poin yang B yaitu jurnal saat adanya pembayaran, yaitu pembayaran di bulan Januari. Nah, saat pembayaran karena tadi ini memunculkan utang biaya, maka saat pembayaran utang biaya ini kita letakkan di sisi sebelah debit. Kreditnya otomatis namanya kita membayar, maka kita gunakan akun kas sehingga kasnya di sisi sebelah kredit ya. Jadi sekali lagi bahwa biaya-biaya yang harus kita selesaikan tadi yang dibayarkan di bulan Desember harusnya ternyata dibayar di bulan Januari, sehingga pada saat penyesuaian maka akan kita catat biaya-biaya tersebut akan menimbulkan namanya utang biaya. Kemudian di bulan Januari saat pembayaran otomatis utang biaya ini akan berkurang, maka kita letakkan di sisi sebelah debit. Kreditnya apa? Ya karena kita bayar otomatis kasnya berkurang ya, seperti itu. Nah, ini jurnalnya. Oke, nilainya sendiri kita masukkan untuk yang penyesuaiannya di sisi debit kita masukkan ini 1 juta, 3.500.000 dan 750. Kemudian total dari biaya-biaya yang seharusnya dibayar ini kita letakkan di akun utang biaya itu 5.250. Nah, pada saat pembayaran otomatis utang biaya ini sebesar 5.250 ini akan mengurangi nilai kas yaitu 5.250. Oke, seperti itu ya. Ini soal yang keempat. Kita masuk soal yang kelima atau soal yang terakhir di sini. Perusahaan Rinnai Laundry ya. Soal yang kelima, perusahaan Rinnai Laundry ini membayar sewa ruko pada 5 Januari 2023 ya. Pada tanggal 5 Januari perusahaan Rinnai Laundry ini membayar sewa ruko yaitu sebesar 18 juta untuk 2 tahun. Jadi Rinnai itu membayar 18 juta untuk sewa ruko itu sebesar 18 juta untuk 2 tahun. Nah, pada pencatatan keuangan tanggal 31 Desember buatlah jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama menggunakan metode pendekatan raca, yang kedua menggunakan metode pendekatan laba rugi. Ini mirip-mirip ya dengan soal sebelumnya, yaitu menggunakan metode pendekatan raca dan laba rugi. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang A dulu, membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember ini menggunakan metode pendekatan raca. Bahwa kita tahu untuk 2 tahun atau 24 bulan ini kalau kita hitung 5 Januari itu akan berakhir tanggal 5 Januari juga. Ya, 5 Januari 2023 akan berakhir 5 Januari 2025. Ini kalau kita hitung 2 tahun atau 24 bulan. Nah, tanggal 31 Desember 2023 kita disuruh membuat jurnal penyesuaian dengan metode pendekatan raca dan metode pendekatan laba rugi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi waktu soal sebelumnya,
bahwa metode pendekatan neraca itu adalah kita mencari berapa nilai yang sudah terpakai. Kalau di sini adalah kita membayar sewa toko, berarti dengan menggunakan metode pendekatan neraca kita diminta untuk mengetahui berapa sewa yang sudah terpakai dari tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ya, karena kita akan membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2023. Kita hitung untuk sewa yang sudah terpakai dari yang dibayar tadi 5 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, ini 2023 ya. Itu sebanyak 12 bulan ketemunya. Kita diminta 2 tahun ya, dari Januari ke 31 Desember itu ketemunya 12 bulan. Jadi 5 Januari sampai 31 Desember itu ketemu 12 bulan. Sehingga untuk mengetahui berapa sewa yang sudah terpakai, kita hitung tadi nilai sewanya adalah 18 juta. Ya, 18 juta kemudian dikalikan dengan yang sudah terpakai yaitu 12 bulan dibagi dengan masa sewa yaitu 24 bulan. Maka di sini rumusnya 18 juta dikalikan dengan 12 bulan masa terpakai dibagi dengan 24 bulan masa sewa. Oke, maka di sini setelah saya hitung ketemulah nilai yaitu sebesar 9 juta. Ini untuk sewa yang sudah terpakai selama 12 bulan. Nah, jurnal untuk mencatat adanya sewa yang sudah terpakai ini, maka jurnalnya adalah seperti tadi di awal dengan menggunakan metode pendekatan neraca, maka beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ini untuk jurnal penyesuaian menggunakan metode pendekatan neraca. Nilainya adalah 9 juta. Kita masukkan sisi debit dan sisi kreditnya itu 9 juta. Oke, itu yang pertama untuk metode pendekatan neraca atau aset. Sekarang kita akan catat jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi. Oke, jika metode pendekatan neraca tadi adalah kita mencari berapa sewa yang sudah terpakai, maka untuk metode pendekatan laba rugi ini kita mencari sewa yang belum terpakai, yaitu kalau kita lihat bahwa tadi yang sudah terpakai adalah 5 Januari sampai dengan 31 Desember, maka yang belum terpakai berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Ini banyaknya yaitu 12 bulan, artinya sama. Artinya rumusnya juga sama, bahwa untuk mencari berapa yang belum terpakai yaitu 18 juta yaitu nilai sewanya dikalikan dengan 12 yaitu masa bulan yang belum terpakai dibagikan dengan 24 yaitu masa sewa. Maka hasilnya sama, ketemulah di sini nilai sebesar 9 juta. Ini kalau kita jumlahkan yang sudah terpakai dan belum terpakai, kalau kita jumlahkan 9 juta ditambah 9 juta, maka ketemunya sama yaitu 18 juta masa sewa atau nilai sewanya. Oke, jurnalnya ya seperti tadi bahwa kalau pendekatan neraca adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka, maka untuk metode pendekatan laba rugi ini jurnalnya kita balik yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nilainya sama masing-masing, debit dan kreditnya adalah 9 juta. Oke, baik, ini kira-kira sedikit beberapa contoh soal berikut pembahasannya mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian yang ini seringkali keluar dan ini jadi masalah bagi siswa dalam menganalisis atau bagaimana cara menyelesaikan soal-soal penyesuaian yang ada ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu pada saat proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Dan sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Salam sehat dari Buana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.